Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari 3 konsep penting dalam respirasi seluler, mulai dari tahapan pembentukan energi, peran oksigen di mitokondria, hingga konsep respiratory equation. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami materi dengan lebih mudah. Terima kasih. Kita cek ke videonya. Yang pertama, tahapan respirasi seluler. Jadi, apa sih tahapan respirasi seluler itu? Tahapan respirasi seluler adalah proses mengubah glukosa menjadi energi ATP. Proses ini ada 3 tahap. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, siklus Krebs. Dan yang ketiga adalah rantai transfer elektron. Kita dari glikolisis terlebih dahulu. Jadi, di glikolisis berlangsung di sitoplasma dan memecah glukosa menjadi pirufat. Dari glukosa nih menjadi pirufat. Nah, sambil menghasilkan sedikit ATP. Dari pirufat ini dia akan masuk ke mitokondria dan diproses dalam siklus Krebs untuk menghasilkan NADH dan FADH sebagai bahan bakar di elektron. Di tahap terakhir, rantai transfer elektron di membran dalam mitokondria. Dia memanfaatkan aliran elektron untuk membentuk gradien proton yang digunakan ATP sintase untuk menghasilkan ATP dalam jumlah yang besar. Jadi kita analogikan ya. Bayangkan nih, sel sebagai pabrik energi dengan 3 ruangan. Yang ruangan pertama itu ada glikolisis. Nah, di ruang pertama itu dia itu sebagai ruang pemecah bahan baku. Jadi glukosa datang sebagai bahan mentah, lalu dipotong menjadi 2 kecil pirufat. Energi keluar di ruang ini sedikit, ibaratnya cuma 2 koin saja. Nah, di ruangan kedua ini ada siklus Krebs. Ibaratnya siklus Krebs ini adalah ruangan permurnian bahan bakar. Jadi pirufat ini akan diproses menjadi asetil-CoA dan dikelola menjadi paket energi bernama NADH dan FADH2. Ruangan ini tidak menghasilkan banyak uang tunai, tapi dia hanya menghasilkan voucher energi. Tapi dia banyak menghasilkan voucher energi. Yang ketiga itu transfer elektron. Ini adalah ruang mesin utama turbin energi. Jadi inilah mesin pembuat terutamanya. Dari voucher NADH dan FADH2 tadi itu ditugar menjadi ATP dalam jumlah besar. Dari sinilah sebagian besar energi pabrik yang dihasilkan di ETC ini. Hasil akhirnya yaitu 30-32 ATP. Jadi pabrik itu menghasilkan lebih banyaknya ya di ETC itu. Bukan jadi kayak seperti pabrik selesai diproduksi satu paket besar energi. Maksudnya kayak seperti pabrik selesai memproduksi satu paket besar energi dalam satu bahan baku glukosa aja. Yang kedua adalah peran oksigen dalam pembentukan ATP di mitokondria. Jadi sebelum itu kita harus ketahui dulu oksigen itu. Oksigen itu adalah komponen kunci dalam produksi energi. Khususnya nih, dia nih berada pada tahap akhir respirasi seluler, yaitu ETC. Oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir dalam ETC kan. Jadi, elektron ini harus berakhir di oksigen agar rantainya tetap berjalan. Aliran elektron inilah yang memungkinkan terbentuknya gradien proton dan menghasilkan ATP melalui ATP sintase. Tanpa oksigen, aliran ini terhenti dan produksi ATP besar tidak mungkin terjadi. Jadi kita analogikan nih, bayangkan ETC ini sebagai jalur konveyor yang terus membawa barang. Nah, barang ini tuh atau elektron ya, jadi kita anggap barang ini adalah elektron. Supaya konveyor ini tidak macet, barang itu kan harus punya tempat pembuangan kan, harus tempat pembuangan atau mengambil tempat pembuangan lah biar tidak tersumbat gitu. Jadi oksigen inilah adalah tempat sampahnya atau pintu keluar di ujung jalur konveyor itu. Jadi barang elektron harus dibuang ke sana agar jalurnya tetap bergerak. Kalau tempat sampahnya hilang atau barangnya menumpuk ya, atau barang menumpuk itu kayak tersumbat ya, barangnya tersumbat. Jadi konveyornya kan berhenti nih. Jadi mesin produksinya berhenti dan pabrik tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, jadi oksigen tuh tidak bisa membuat
energi secara langsung. Tanpa oksigen juga kita tidak bisa memproduksi ATP. Jadi seluruh jalur di produksi ATP itu akan berhenti total. Yang ketiga atau yang terakhir itu adalah konsep respiratory equation atau RQ. Jadi RQ adalah rasio antara jumlah karbon dioksida yang diproduksi dengan jumlah oksigen yang digunakan oleh tubuh. Nilai ini menggambarkan jenis bahan bakar metabolik yang sedang dipakai tubuh. Jadi ini adalah bahan bakarnya ya, jenis-jenis bahan bakar. Jadi kita analogikan kayak bayangkan tubuh kita sedang berolahraga dan dia bisa memilih gaya lari. Jadi kita akan memilih gaya lari yang berbeda-beda tergantung kebutuhan energinya. Jadi yang pertama itu ada RQ 1,0 yaitu karbohidrat. Itu tuh kita pilih gaya larinya itu yaitu cepat atau sprint ya. Jadi ketika tubuh butuh tenaga cepat seperti lari sprint atau menaiki tangga, otomatis tubuh kita memilih bahan bakar yang cepat yaitu karbohidrat. Karena karbohidrat ini mudah dipakai, cepat dilepas menjadi energi juga, jadi kayak lebih mudah aja kan. Sehingga RQ jadi 1,0 lebih cepat. Ini seperti saat kita butuh tenaga instan untuk berlari kencang dalam waktu singkat. Yang kedua itu RQ 0,7 yaitu lemak. Di ini kita memilih gaya lari yang lambat atau stabil, atau juga jogging santai. Jadi saat tubuh kita sedang dalam kondisi santai, kondisi joggingnya ringan atau puasa pada pagi hari, tubuh kan tidak butuh energi yang meledak-ledak nih atau yang harus banget gitu. Jadi yang memilih lemak sebagai sumber energi karena lemak itu tahan lama. Tapi ada tapinya nih, lemak itu tuh malas terbakar ya, jadi tidak gampang terbakar, jadi dia butuh lebih banyak oksigen. Karena itu RQ-nya menjadi turun ke 0,7. Jadi analoginya tuh seperti lari jarak jauh dengan ritme stabil, tahan lama tapi butuh napas yang lebih dalam. Yang ketiga itu RQ sekitar 0,8 sampai 0,85. Dia itu lari campuran antara lari normal, maksudnya lari campuran, kita milih lari normal dan steady run. Jadi di kondisi sehari-hari tubuh seperti sedang lari dengan kecepatan sedang. Jadi tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat juga. Jadi tubuh itu memakai campuran karbohidrat dan lemak, mereka pakai dua-duanya sehingga RQ itu berada di kisaran 0,8 sampai 0,85. Ini adalah kondisi metabolik paling normal ya. Karena energinya stabil dan napas pun itu teratur. Dari analogi ini kita bisa melihat bahwa tubuh itu memilih gaya lari yang berbeda sesuai bahan bakar yang digunakan. Artinya nilai RQ ini memberi gambaran langsung tentang bahan bakar apa yang sedang dibakar tubuh dan bagaimana tubuh menyesuaikan penggunaan energi sesuai kebutuhan aktivitasnya.